Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, damai sejahtera bagi Anda. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, curahkanlah kiranya Roh-Mu yang kudus kepada kami semua, agar kami beroleh sukacita mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam menjalani hidup kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa kami, ya Bapa, yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada sapaan teduh pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Roma pasal 5 ayat 3-4 yang berbunyi sebagai berikut. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa yang kita baca dalam kedua ayat ini, saudara-saudara, merupakan serangkaian sebab akibat yang telah dimulai di ayat 1 dan 2 pasal 5. Dalam kedua ayat tersebut, dikatakan bahwa kita dibenarkan oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Karena itu kita memperoleh damai sejahtera, dan kelak di masa depan, ketika kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan menerima kemuliaan yang luar biasa dari Allah. Kemuliaan itu adalah masa depan yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Dalam ayat 3 dan 4 dari Roma pasal 5 ini tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup dalam damai sejahtera bukan hanya mengenai masa depan yang jauh, tetapi iman kita kepada Yesus Kristus juga memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, selagi kita masih hidup di dunia ini. Kata Rasul Paulus, kita bermegah walaupun dalam kesengsaraan. Saudara-saudara, kesengsaraan adalah ciri khas kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus sebagai pemberita kabar baik dari Allah. Rasul Paulus memberitakan kabar baik, tetapi sangat ironis sekali bahwa justru ketika dia memberitakan tentang kasih Allah yang memberikan kebahagiaan seharusnya kepada umat manusia yang mendengarkannya, tetapi justru dalam pelayanannya Rasul Paulus mengalami berbagai penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini dapat kita baca di dalam tulisan-tulisan di Perjanjian Baru. Umpamanya dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 22-23 tertulis begini. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus sendiri. Katanya begini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kepada anak rohaninya Timotius, Rasul Paulus mengatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Walaupun demikian, saudara-saudara, walaupun Rasul Paulus mengalami sengsara, dia melihat sisi positif dari kesengsaraan itu. Bagi orang Kristen, kesengsaraan karena bertekun dalam iman
mempunyai arti yang lebih dari kesengsaraan itu sendiri. Kalau kita membaca surat Roma ini lebih jauh ke depan, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 28 begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan kata sekarang, saudara-saudara. Sekarang, bukan kelak di kemudian hari, tetapi sekarang, dalam kehidupan kita saat ini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, karena kita percaya bahwa Allah tetap campur tangan sekarang dalam kehidupan kita, dan campur tangan Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan tetap bertekun dalam kesengsaraan. Bahkan, kata Rasul Paulus, kita bermegah dalam kesengsaraan, karena penyertaan Tuhan akan lebih nyata bagi kita di saat-saat seperti kita waktu menderita. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan oleh satu peristiwa yang terjadi di sebuah kota yang bernama Cilebut, di mana masalah kesengsaraan itu dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di kota tersebut. Pada waktu itu, saudara-saudara kita merayakan hari Natal. Tetapi perayaan Natal mereka itu dibubarkan oleh masyarakat setempat. Tetapi kita bersyukur karena pemerintah setempat bertindak tepat dan tegas, dan kejadian yang lebih mengerikan tidak terjadi. Dan sesuatu yang sangat kita banggakan adalah bahwa saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan tersebut karena dihentikan perayaan Natalnya, mereka tetap tegar, iman mereka tetap kuat, dan mereka tetap meneruskan apa yang harus mereka lakukan sebagai orang-orang percaya. Saudara-saudara, memang di kota Cilebut itu terjadi sesuatu yang menyengsarakan. Tetapi di tempat lain, saudara-saudara, kita bersyukur atas situasi yang ada di kota Singkawang, yang dinobatkan oleh Setara Institute sebagai kota toleran nomor 1 di Indonesia, serta dijuluki sebagai kota 1000 gereja. Kita doakan kiranya sikap toleran makin merambat di tanah air kita. Bukan saja di 10 kota, tetapi di beribu-ribu kota di tanah air kita, seperti yang terjadi di kota Singkawang. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita tetap bertekun dalam iman kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi, walau bagaimanapun memprihatinkannya. Mari kita ingat dan imani bahwa kesengsaraan karena iman selalu ada nilai positifnya. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan masa depan yang penuh kebahagiaan, kemuliaan, dan dari itu, oleh karena campur tangan Tuhan, akan muncul kebaikan serta hal-hal yang memuliakan nama Allah. Kiranya demikian yang terjadi. Untuk itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang kami telah dengarkan. Kiranya iman anak-anak-Mu di tanah air kami ini makin dikuatkan dalam segala situasi yang dialami oleh anak-anak-Mu. Dan pada kesempatan ini,
Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di Pontianak, Pos Sintang, dan Sekadau. Tuhan mengetahui apa-apa yang dialami anak-anak Tuhan di tempat-tempat tersebut, dan kuatkanlah iman percaya mereka agar tetap bertekun di tengah-tengah segala situasi yang mereka hadapi, walau bagaimanapun keadaannya. Kami bersyukur atas kedamaian yang ada di kota Singkawang. Kiranya gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini tetap bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepada Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Dan kita berdoa bersama-sama sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara, selamat mengerjakan tugas untuk kemuliaan Tuhan sepanjang hari ini. Amin.